Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seliasti Nevaria Martelu, NIM 18504037. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman linear dengan menggunakan metode Simplex, Corona Project. Pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan metode Simplex. Metode Simplex pertama kali diperkenalkan oleh George Bernard Danzig pada tahun 1947 dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Metode penyelesaian dari metode Simplex ini melalui perhitungan ulang, iteration di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Berikut, metode Simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan. Metode Simplex didefinisikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan yang memiliki variabel keputusan minimal 2 dengan menggunakan alat bantu tabel. Nah, kita masuk pada masalahnya, yaitu dalam keadaan yang sekarang ini, di mana masih diselimuti oleh COVID-19 atau disebut virus corona. Sebuah rumah sakit kini menghasilkan dua produk, yaitu masker dan hand sanitizer, yang melalui di bagian fungsi, perakitan, dan pembuatan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pembuatannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu masker, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pembuatan. Sedangkan untuk menghasilkan satu hand sanitizer, diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pembuatan. Laba untuk setiap masker dan hand sanitizer yang dihasilkan masing-masing 80 dan 60. Berapa jumlah masker dan hand sanitizer yang dioptimal dihasilkan? Kita masuk pada penyelesaiannya. Kita bisa lihat X1-nya yaitu jumlah masker yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2-nya yaitu jumlah hand sanitizer yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Dalam tabel ada proses perakitan, waktu yang dibutuhkan per unit yaitu 4, total jam kerja yang tersedia 2. Proses pembuatan, waktu yang dibutuhkan per unit yaitu 2, total jam kerja tersedia yaitu 4. Nah, kita masuk pada fungsi maksimum, yaitu Z sama dengan 8X1 tambah 6X2, fungsi kendalanya 4X1 tambah 2X2, kurang dari sama dengan 60, 2X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 48, di mana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Dari bentuk ini, kita dapat memperoleh bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slug. Maka, bentuk kanoniknya yaitu maksimum Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 tambah 0S1 tambah 0S2. Maka, 4X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60, 2X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 48, X1, X2, dan S1, S2 lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan buat dalam bentuk tabel. Untuk menentukan baris yang akan masuk, kita bisa lihat baris Z. Yang terkecil yaitu berada pada baris X1, yaitu min 8. Kenapa min 8? Karena semakin besar negatifnya, maka bilangan tersebut akan semakin kecil. Maka baris yang akan masuk adalah baris X1. Untuk menentukan baris yang akan keluar, kita akan merasiokan. Nah, untuk merasiokan, kita bisa lihat dalam tabel, di kolom penyelesaian, kita bahagikan dengan kolom yang akan masuk, yaitu
X1 sama dengan 60 bahagi 4 sama dengan 15. X1 48 bahagi 2 sama dengan 24. Nah, dari sini kita bisa lihat yang paling minimum yaitu 15 terdapat pada baris S1. Maka baris S1 yang akan keluar. Kesimpulannya X1 masuk dan S1-nya akan keluar. Nah, sekarang kita akan membuat di baris X1 min 8, di bawah min 8 yaitu 4 kita akan buat menjadi 1. Sedangkan di bawah 4 yaitu 2 kita akan buat jadi 0. Kita masuk pada iterasi pertama. Pertama, menggantikan S1 pada kolom baris dengan X1, baris baru X1 sama dengan baris S1 bahagi 4. Yaitu 4, 2, 1, 0, 60 bahagi 4. Sehingga baris X1-nya 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Kedua, baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci, kolom baris yang sesuai dikali X1. Yaitu 2, 4, 0, 1, 48 dikurang 2 kali 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Maka hasilnya 0, 3, min 1/2, 1, 18. Ketiga, membuat baris set baru. Baris set baru sama dengan baris baru dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai. Kita kalikan dengan X1. Maka min 8, min 6, 0, 0, 0 dikurang min 8 dikali 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Maka kita bisa lihat hasilnya yaitu 0, min 2, 2, 0, 120. Nah, berikut kita bisa lihat dalam tabel yang ada. Karena di baris Z masih ada negatif yaitu min 2, maka kita akan lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Nah, kita buat tabel simplex iterasi pertama. Di sini kita tambahkan slug variabel. Nah, pertama, membuat baris kunci baru X2 0, 3, min 1/2, 1, 18 kita bahagi dengan 3. Maka hasilnya 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Nah, kedua, kita membuat baris set baru. Yaitu 0, min 2, 2, 120 dikurang min 2 dikali 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Maka kita lihat hasilnya 0, 0, 5/3, 2/3, 132. Nah, berikut kita membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Kita kurangkan dengan 1/2 dikali 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Maka kita akan peroleh hasilnya 1, 0, 1/3, min 1/6, 12. Kita bisa lihat dalam tabel yang ada, di baris Z sudah tidak ada lagi yang nilai negatifnya. Maka hasilnya yaitu karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 yaitu masker sama dengan 12,
X2 yaitu hand sanitizer sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, maka rumah sakit sebaiknya memproduksi masker sebanyak 12 unit dan hand sanitizer sebanyak 6 unit. Nah, dari tabel tersebut juga diketahui nilai S1 dan S2 tidak ada, atau S1 dan S2 sama dengan 0, artinya seluruh waktu kerja, perakitan dan pembuatan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa. Sekian, terima kasih.